Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita mengingatkan, terus mengajak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur kepadanya, yaitu dengan meyakini segala nikmat datangnya dari Allah, dengan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian kita menjadikan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagai wasilah, sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat yang senantiasa bisa nikmat sehat, nikmat waktu luang yang senantiasa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak melalaikan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghmumun fihima katsirun minan nas. Itu ada dua nikmat yang sangat banyak melalaikan manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Betapa banyak orang-orang memanfaatkan waktu sehatnya kepada hal-hal yang sia-sia, dan waktu luangnya lebih lagi, mumpung kosong, mumpung luang, mumpung libur, kadang-kadang melakukan hal-hal yang sia-sia. Baik, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian istiqamah, dan mampu yaitu memanfaatkan dua nikmat tadi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tabi'u wal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tauhid, yang kita masih berada di bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu bab tentang babun khaufi minasyirik, yaitu bab tentang takut terjerumus, terjatuh kepada kesyirikan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit disinggung kenapa kita harus takut atau menumbuhkan rasa takut supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena jawabannya kenapa kita harus takut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, dua kali Allah mengulanginya dalam satu surat ini. Pertama dalam satu surat ini dua kali Allah mengulanginya. Pertama di ayat yang kedua ke-48, kemudian yang kedua di ayat 116. Yang menunjukkan yaitu pentingnya perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, yaitu siapa? Orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan atau mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan mengampunkan dosa yang selain daripada dosa syirik itu. Tapi bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jangan pula kita salah paham, oh Allah berarti pasti mengampuni dosa-dosa kita selama kita tidak berbuat syirik. Berarti tidak mengapa dong kita melakukan perbuatan ini dan itu. Karena yang penting jangan melakukan kesyirikan. Nah, maka ini salah paham. Karena apa? Pertama, Allah ikat di belakangnya, yaitu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Memang ada
Orang yang datang kepada Allah nanti, artinya meninggal dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak, yang dikenal dengan hadis dalam hadis bitokoh tentang kartu. Dalam hadis namanya hadis bitokoh kartu, hadis kartu. Kartu apa? Kartu catatan la ilaha illallah, yang mana seseorang membawa dosa 99 catatan. Dia punya catatan dosanya 99. 99 gulung. Gulungannya bukan gulungan kecil seperti kita atau sekedar seperti gulungan karpet. Satu gulungnya sejauh mata memandang panjangnya. Isinya dosa semua. Kemudian itu ada 99. Dia sudah putus asa. Kemudian malaikat memeriksa, ada satu kebaikan yang tercatat dalam dirinya, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Hanya selembar catatan bertuliskan kalimat la ilaha illallah, hanya selembar kertas ini ditimbang dengan 99 gulung tadi yang sejauh mata memandang tadi, satu gulungnya. Kemudian dia berkata, ya Allah, apa yang bisa diperbuat oleh selembar kertas ini dengan 99 gulung ini? Satu gulungnya saya sudah mau 4 kertas ini, gitu kan? Nah, tapi ternyata tidak. Setelah ditimbang ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada 99 gulung tadi, sehingga Allah pun mengampunkannya. Kemudian ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala selaras dengan ayat ini, karena dia apa? Punya kartu la ilaha illallah, arti kalimat tauhid. Artinya dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Meskipun dia banyak membawa dosa yang banyak. Dan kita sudah jelaskan, yaitu sebelumnya hadis tentang bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka mislaha maghfiratan." Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, syaratnya wala tusyriku bi syai'an, tapi engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, maka kata Allah, aku akan datangkan ampunan sebesar bumi itu pula. Baik. Sekali lagi, ini semuanya syaratnya tidak membawa dosa syirik ketika meninggalnya, dan tergantung kehendak Allah. Tetap tergantung kehendak Allah. Tidak semua orang yang membawa dosa sedangkan dia bertauhid itu pasti diampunkan oleh Allah semuanya, tidak. Karena ada beberapa, yaitu hadis yang lain yang Nabi SAW jelaskan, ada orang yang diazab hanya karena dosa yang sepele. Dosa yang sepele, seperti ada yang Nabi SAW mengurung kucing, tidak dikasih makan. Ini terkait dengan kucing juga, ini bagian termasuk kesyirikan di faedah mumpung lewat, yaitu sebagian orang kalau nabrak kucing, nah itu bagaimana biasanya? Yakin orang menabrak kucing, kucingnya mati, apa yang dilakukan? Lepas bajunya. Lepas salah satu bajunya untuk membungkusnya, kemudian dikubur. Nah, supaya apa? Supaya nanti dia tidak dapat bala, tidak celaka atau semisal itu, atau selamat dari sumpah kucing. Nah, itu. Nah, ini namanya masuk dalam totoyur, yaitu anggapan sial terhadap sesuatu. Itu tidak ada dalam Islam. Bukan berarti kita boleh nabrak kucing, enggak. Bukan boleh kita membunuh kucing, enggak. Artinya apa? Kalau kita tak sengaja nabrak kucing seperti itu, tidak ada keharusan kita menguburkan dia dengan salah satu pakaian yang ada pada kita. Dan ini anak secara langsung pernah mendapatkan, bukan satu kali mendapatkan orang sibuk. Nah, itu baju itu lepas. Nah, ini memang keyakinan sudah turun temurun ini. Nah, ini tidak ada dalam Islam, tidak ada. Ya,
tidak ada sama sekali keyakinan keterangan dalam Islam bahwasanya kalau orang nabrak kucing, kalau tidak dibungkus dengan salah satu pakaian dia bakal jadi balak, bakal dapat bahaya dan sebagainya, tidak ada dalam Islam. Nah, jadi kita yang sudah kenal yaitu manhaj yang hak, kenal sunnah, maka patokan kita sederhana. Untuk mengukur sebuah itu amalan kesyirikan atau tidak, keyakinan kesyirikan atau tidak, ukurannya adalah dalil. Kalau kita begini, jangan kau begitu, nanti terjadi begini. Kau harus melakukan ini supaya begini. Nah, ini ukurannya dalil. Kalau tidak ada, maka ini syirik. Ini syirik. Apapun bentuk perbuatannya, apapun bentuk yaitu keyakinannya, maka dasarnya harus ada dalil. Kita tadi seperti nabrak kucing, kalau tidak dibungkus dengan pakaian nanti bakal. Nah, ini harus ada keterangannya, dalilnya. Ada nggak dalilnya? Ketika tidak ada, maka tidak boleh kita yakini dan tidak boleh kita lakukan perbuatan tersebut. Terus apa yang kita lakukan pada kucing tersebut? Ya udah, kucing tersebut tinggal kita kuburkan saja, sebagaimana kita mengubur hewan-hewan yang lain. Nah, tidak ada keistimewaan tertentu pada dirinya. Nah, ini faedah saja. Nah, tadi kita kembali bahwasanya ada seseorang yang dia hanya mengurung kucing, tidak dikasih makan sampai mati, kemudian kucing itu mati, kemudian Allah azab dengan dosa tersebut. Ada pula Nabi SAW yaitu lewat di sebuah kuburan bersama para sahabat, lewat di sebuah kuburan, kemudian Nabi yaitu mengetahui dari wahyu bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diadab. Nabi bersabda, dua penghuni kubur sedang diadab dengan yaitu hal yang diremehkan oleh manusia. Hal nampaknya sepele. Salah satunya dosanya tidak cebokan. Ketika buang air, tidak cebokan. Yang kedua yaitu dia suka namimah. Namimah mengadu domba satu dengan yang lainnya. Maka dua penghuni kubur ini sedang diazab kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan yaitu syafaatnya dengan yaitu beliau memangkas pelepah kurma yang masih basah, beliau tancapkan di situ. Kemudian kata Nabi SAW ingin berdoa, berharap ketika pelepah kurma ini belum kering, selama pelepah kurma ini belum kering, maka mereka di dalam kuburan ini sedang mendapatkan gencatan adab. Gencatan azab, artinya ditahan azabnya. Nah, sampai pelepah kurma ini kembali mengering, balik lagi kena azab lagi. Nah, istirahatlah dia beberapa hari itu. Nah, ini juga salah paham orang, dijadikan sebagai dalil untuk apa? Nanam bunga, nanam pepohonan di kurma untuk apa? Meringankan azab penghuni kubur. Ini tidak benar. Tidak ada satupun sahabat yang memahami dalil ini, pengamalannya seperti itu tidak ada. Ini khususiyah namanya, yaitu kekhususan Nabi SAW yang tidak ada pada lain, yang tidak disyariatkan untuk dilakukan oleh yaitu umat beliau. Mana buktinya bahwa ini tidak disyariatkan? Nabi SAW yaitu ketika beliau masih hidup, banyak para sahabat yang meninggal, tidak ada pernah beliau menanam yaitu menanam pohon atau kurma dan semisalnya kepada di kuburan para sahabat. Bahkan kuburan orang yang paling beliau cintai, istri beliau Khadijah. Kemudian dari kalangan para sahabat, Hamzah yang sangat beliau cintai meninggal ketika perang Uhud, tidak ada beliau tancapkan ini supaya nanti tidak ada. Dan para sahabat pun tak pernah melakukan hal tersebut, dan sampai kepada imam yang 4 pun tak pernah ada keyakinan seperti ini. Nah, dari mana datang ini? Salah bawa dalil. Maka kata para ulama, ini pentingnya kita terus belajar ilmu agama ini untuk memahami dalil yang benar, memahami yaitu ayat dan hadis sesuai dengan yang dipahami oleh
Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, orang di dunia ini secara umum yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim itu mereka bukan tak punya dalil. Mereka bukan tak punya dalil. Sebagian mereka bawakan dalil. Bahkan komunis pun dia bawa dalil. Nah, di antara dalil komunis untuk melarang orang sholat, fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, orang Syiah bawa dalil, meskipun mereka tak mengimani Al-Quran. Orang Ahmadiyah meskipun punya Nabi sendiri bawa dalil. Nah, dan banyak semua kelompok-kelompok yang ada semuanya bawa dalil. Cuman apa yang sebab yang membedakan? Kuncinya satu, patokannya, kata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Ibnu Abbas, apa yang menyebabkan umat Islam ini nanti berpecah? Padahal kitab mereka satu, Tuhan mereka satu, Nabi mereka satu, agama mereka satu, semuanya satu. Tapi kenapa mereka bakal terpecah umat Islam ini menjadi 73 golongan? Padahal semua tadi satu semua, Tuhannya satu, agama satu, Nabi satu, kitab satu. Dari mana datang sumber perpecahan ini? Maka kata sahabat Ibnu Abbas, benar, Umar bin Khattab wa Amirul Mukminin, memang kitab mereka satu, Nabi mereka satu, Tuhan mereka satu, agama mereka satu. Tapi yang menyebabkan mereka berpecah, mereka memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah tak seperti yang kita pahami saat ini. Itulah yang menyebabkan mereka berpecah. Makanya kan masing-masing bawa ayat yang sama, tapi masing-masing mempertahankan kelompok dia yang berbeda. Ayatnya satu, dalilnya satu. Semua kelompok bawa hadis, sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Semua kelompok bawa ini hadis ini. Bahwa umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. 72 terancam neraka kecuali satu. Semua kelompok bawa, semua mengklaim kamilah yang satu ini. Nah, tidak ada yang mengatakan memang kian di atas yang satu itu, kami di atas kesesatan. Tidak ada. Kian memang yang satu itu, kami yang 72. Tidak ada. Semuanya siapapun pasti kan mengaku berada di atas yang satu ini. Tapi kenapa ini bisa berbeda-beda tadi? Karena mereka yaitu memahami tidak seperti yang dipahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Inilah yang penting untuk kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita. Ini di sini letak perbedaannya itu di sini. Jadi kita ajak mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sesuai yang dipahami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Clear lah permasalahan. Jadi bagaimana kita patokannya, kita ukur. Ayat ini begini, kita tarik. Siapa yang memahami ini? Bagaimana para sahabat memahaminya? Nah, baik, kita kembali lagi. Ini sudah. Jadi, jemaah sekalian, ayat-ayat yang menjelaskan atau hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang basyirah, kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid, kemudian mereka meninggal akan mendapatkan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti masuk surga selama tidak melakukan kesyirikan, selama yaitu dia bertauhid. Itu benar adanya dan itu wajib kita yakini, tapi kita juga harus berhati-hati karena Allah selalu menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan ancaman kebalikannya. Maka kita lihat ayat-ayat, ada kabar gembira tentang surga, ada ayat-ayat ancaman tentang neraka, dan begitu terus banyaknya. Kabar surga, neraka, dan seterusnya.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan basyiron wa nadhiron, sebagai penyampai kabar gembira dan juga yaitu memberikan peringatan. Nah, di dalam bab ini, kalau di bab-bab sebelumnya kita bahas tentang kewajiban bertauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian yaitu di antara keutamaan tauhid yang sangat besar bagi orang yang menerapkan tauhid dengan sempurna, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, bab keempat ini hilang itu, yaitu apa? Kewajiban kita menumbuhkan takut kepada syirik. Nah, karena kalau syirik ini kita lakukan, keutamaannya semuanya hilang. Jadi diikat, jadi penulis Masya Allah, jadi diurutkannya dengan hati-hati. Tadi motivasi lu kita, kewajiban kita di bab awal-awal, bab pertama atau mukaddimah tentang kewajiban kita bertauhid, dibawakan dalil-dalilnya. Bab yang kedua dimasukkan lagi tentang keutamaan orang yang bertauhid. Bab yang ketiga ditingkatkan lagi keutamaannya, yaitu bab haqqaqat tauhid dakhul jannah bi ghairi hisab wala adab. Orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Begitu bab keempat yang sekarang, wajib bagi kita menumbuhkan rasa takut agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena kalau kesyirikan kita lakukan, keutamaan yang tiga tadi itu hilang semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa yang berkaitan dengan kesyirikan, dan Allah akan mengampunkan dosa bagi siapa yang selain dosa kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, yaitu tentang kekhawatiran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan ini doanya Nabi Ibrahim di ayat yang ke-35 dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, wajurubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan sanak keturunanku dari menyembah berhala. Para ulama mengomentari yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang semakin kuat tauhidnya, semakin kuat imannya, maka semakin pula dia takut terjerumus kepada kesyirikan. Maka ini kita bisa jadikan barometer dalam diri kita. Ketika kita orang yang sangat khawatir terjerumus kepada kesyirikan, itu ada satu poin, iman kita agak sedikit lebih meningkat, agak sedikit naik level. Karena orang yang dia memiliki keimanan yang lemah, apalagi memiliki banyak penyakit kemunafikan dalam dirinya, maka tidak ada rasa khawatir sama sekali dalam dirinya terjerumus kepada kesyirikan. Sebenarnya terangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud atau sahabat Ibnu Abbas, ada ragu ya, nanti mungkin bisa dicek ulang, yaitu sahabat Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan ini, orang beriman itu terhadap dosa, saking takutnya dia melakukan dosa, ibaratkan gunung ini dek ini apa, plafon ini seolah-olah ini gunung, ini dek plafonnya seolah gunung. Di atas kepalanya yang siap untuk menimpa dirinya kalau dia melakukan kesalahan. Yaitu kalau dia melakukan, dia pandang gunung ini, dia pandang gunung ini seolah-olah sudah di atas kepala nih. Kalau dia melakukan ini, gunung langsung runtuh menimpa dia. Seperti itulah kekhawatiran dia terhadap dosa orang yang beriman. Tapi kata beliau, kalau orang munafik, dia hanya ibaratkan lalat saja di hidungnya, cukup dikepis. Tidak ada kekhawatiran, tak ada rasa ketakut sama sekali dalam dirinya melakukan dosa-dosa maksiat, apalagi yaitu perbuatan kesyirikan. Nah, kalau terhadap dosa saja orang beriman takutnya seperti itu, apalagi terhadap apa?
kesyirikan yang lebih besar dosanya, yang lebih berbahaya, yang lebih membuat dia kekal di neraka selama-lamanya. Maka takutnya dia lebih lagi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan sanak keturunanku dari melakukan kesyirikan ini. Maka pentingnya kita terus menumbuhkan ini, karena bahayanya yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda dalam hadis yang ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Ahmad, kemudian Tabrani, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kemudian kata Nabi SAW, inna akhwafa, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian yaitu syirik kecil. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa di antara bentuk syirik asghar, syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, qala ar-riya, di antaranya adalah riya. Tapi para ulama menjelaskan riya ini tidak semuanya syirik kecil. Riya itu minta perhatian, mengharapkan perhatian. Ini sebenarnya orang-orang yang melakukan riya, ya sebenarnya itu merugi. Dia kan mengharapkan perhatian, harapannya dipuji orang. Padahal orang itu belum tentu perhatikan dia. Cuman ditimbulkan perasaan saja oleh syaitan. Perasaan dia orang memperhatikan dia, perasaan orang mendengarkan dia, padahal enggak. Nah, cuman perasaan saja. Nah, kalau kita pikir dengan logika sehat, kita untungnya apa sih sebenarnya kan? Tidak dikasih duit pun gitu. Masih penting kan bab yang berikutnya. Ada kalau nanti di bab riya, itu ada bab berikutnya nanti itu iradatul insan bi amali dunia. Dia ini kalau ini memang jelas. Dia beribadah atau melakukan amalan-amalan akhirat memang tujuannya untuk dunia. Nah, itu memang jelas. Dia ini bukan riya, dia bukan mengharapkan pujian, dia memang mengharapkan dunia dari amal perbuatan akhiratnya dia. Apapun lah dia. Dan ini bab yang paling yang paling dikhawatirkan menimpa para penuntut ilmu. Bab ini yaitu bab iradatul insan bi amalihi ad-dunya, yaitu babun minasyirki iradatul insan min ad-dunya, yaitu bab termasuk kesyirikan adalah seseorang melakukan amalan-amalan akhirat, beribadah dengan tujuan yaitu mencari dunia. Maka banyak yaitu orang-orang yang terjerumus ke dalam yaitu bab ini. Amalannya, perbuatannya akhirat, tapi diharapkan di situ tujuan itu adalah dunia. Maka ini saudara kembarnya yaitu riya. Nah, kalau ini memang ada keuntungan dia, artinya yaitu lebih tinggi sedikit daripada riya secara keuntungan. Dia ada memang dapat, meskipun Allah Subhanahu wa taala jelaskan tidak semua yang diharapkan itu juga dapat. Dia berharap dan mendapatkan ini dan itu, tapi enggak juga diharapkan, enggak juga dapat, karena semuanya Allah ikat dengan liman yasha, liman nasya'u, liman nuridu, kata Allah, yaitu bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah inginkan untuk memberi apa yang diharapkan itu. Nah, tapi wajah mas sekalian, kita kembali lagi kepada hadis tadi. Yang Nabi khawatirkan, yaitu sangat-sangat Nabi khawatirkan terjerumus kepadanya, yaitu syirik kecil. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, yaitu mau kau sampaikan kepada kalian perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal.
Nabi lebih khawatir ini menimpa kepada umatnya daripada fitnah Dajjal. Baru kita tahu fitnah Dajjal itu bagaimana dahsyatnya. Bahkan kata Nabi SAW di sebuah hadis yang lain beliau mengatakan bahwa saya tidak ada seorang Nabi pun melainkan mereka mengingatkan tentang fitnah Dajjal, besarnya fitnah Dajjal. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa-doa cara-cara berlindung dari Dajjal dan menyampaikan bahaya fitnah Dajjal. Tapi ada lagi yang lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Dajjal, yaitu apa? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yaitu syirik kecil, syirik yang tersembunyi di dalam dada-dada seseorang, yang hanya tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini yang tahu niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemateri atau kita yang hadir, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita mungkin yang awal Masya Allah sudah ikhlas, tapi kemudian berubah di perjalanan. Makanya terkadang para ulama katakan bahwasanya aku terkadang mengisi kajian atau sedang mengajar, terkadang harus bolak-balik, yaitu kembali memperbaharui niat. Di awal mungkin sudah ikhlas, dan lebih berat itu pemateri, lebih berat. Kalau audiens kita cuma dengar itu tidak terlalu berat. Masalah bab ini, yaitu ikhlas niat ini, datang aman. Tapi kalau materi kata dia penyampaian dia bagus, dia bisa terjerumus, penyampaian yang bagus bisa terjerumus, orang nganggut paham semua ceria, dia bisa terjerumus, rusak hatinya, orang tidur juga hatinya bisa rusak juga, serba salah semuanya. Nah, dia mandang orang Masya Allah, paham semua nampak bagus, dia bisa timbul perasaan ujub, bangga diri. Saya sedang menyampaikan, rusak niat dia. Dia mandang orang tidak perhatian, timbul pula dia perasaannya dia, rusak lagi niat dia. Nah, berat. Kalau kita udah tinggal kita duduk, maka santai dah itu kan, aman sudah gitu. Tapi kadang kita juga timbul. Nah, setan itu tetap. Maka terkadang kita kembali memperbaharui ini riya ini kata Nabi SAW. Maka ketika kita hadir, sebelum kita hadir, setelah pulang, tetap harus kita jaga, kontrol terus niat ini. Sebelum hadir kita tanya dulu apa tujuan kita hadir ke kajian ini, yang pemateri atau yang mendengarkan. Semua harus kita tanya dulu hati kita, apa tujuan kita datang ke kajian ini. Setelah duduk kita jaga lagi, kontrol, berpaling nak dia, berubah nak dia. Terus kita kontrol sampai kemudian selesai itu kajian, balik di rumah masih kita pertanyaan tengok masih dia. Ada nak sangkut riaknya, ada sangkut nak wujudnya, ada sangkut yang merasa bangganya dan seterusnya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, seseorang itu dalam beramal, sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, dia wajib terus mengontrol hatinya. Kita tidak pernah lolos. Jangan pernah kita sudah merasa lalai dalam masalah ini. Maka kita terus kontrol terus. Maka kita sering diwasiatkan untuk melatih ini. Kita semua apa yang harus kita lakukan harus hadirkan niat. Ya Allah, sengaja melakukan ini karenamu ya Allah. Sengaja aku melakukan ini karenamu ya Allah. Sengaja aku bekerja ini melaksanakan tugasku dengan baik karenamu ya Allah. Sengaja aku amanah karenamu ya Allah. Sengaja aku sholat karenamu ya Allah. Sengaja aku hadir kajian karenamu ya Allah. Sengaja aku baca Quran karenamu ya Allah. Sengaja aku beribadah karenamu. Hadirkan terus karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Terus seperti itu. Semua amalan. Karena kalau itu tidak dihadirkan, terutama kita yang telah mengetahui ilmunya, itu bisa menjadi yaitu sia-sia, perbuatan tidak berfaedah, tidak berpahala. Kenapa? Karena dia para ulama menjelaskan di hadis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ibadah kalau meskipun sebuah ibadah sudah jelas-jelas ibadah, kalau tidak diniatkan karena Allah, maka itu akan berubah menjadi adat saja, artinya tidak berpahala. Contoh sholat saja, kita semua paham sholat ibadah. Tapi kalau kita tidak hadirkan hati kita untuk mencari pahala sholat ini,
Untuk mengikhlaskan ini maka dia tidak berpahala, hanya adat saja. Apa adatnya? Ya adat kebiasaan kita umat Islam kalau udah masuk waktu sholat ke masjid sholat, itu adat. Adatnya dia 5 kali sehari itu adat. Nah kita belajar di sini, kajian ini sudah menjadi adat kebiasaan kita setiap malam Sabtu kita kajian di sini. Kalau tidak kita niatkan lagi untuk mencari pahala, tidak ada pahala sama sekali yang kita dapatkan. Karena adat saja. Balik pergi adat tidak ada dapat pahala. Maka kita harus hadirkan lagi. Nah, mampu kontrol terus. Kemudian pada tambahan juga ketika kita duduk di kajian, jangan lupa niat kalau pada maghrib kajian kita semua pada maghrib, niatkan juga untuk duduk di masjid sambil menunggu datangnya waktu isya. Jadi kita selama kita duduk dapat pahala dan dapat doa, yaitu doa dari malaikat. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang berada di tempat sholatnya sampai bertemu waktu sholat kembali. Nah, kata malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Kapan ini? Harus pasang niat. Harus niatkan, ya Allah sengaja aku duduk di sini juga sekalian menunggu waktu datangnya waktu isya. Nah, jadi dapat pahala kita menunggu tersebut. Nah ini riya yang jemaah sekalian. Ini yang paling Nabi SAW khawatirkan, menimpa kepada yaitu umatnya. Niat Nabi disebutkan ini termasuk syirik kecil. Tapi yaitu para ulama sebutkan ini memang riya yang ini Nabi sebut, yang Nabi maksudkan syirik kecil ini riya yang riyanya orang-orang beriman. Karena riya ini ada 2 kata para ulama, ada riyaul munafik, ada riyaul mukmin. Ada riyanya orang munafik, ada riyanya orang beriman. Riyanya orang munafik ini lebih parah, ini bisa syirik besar. Masuknya ke daftar syirik besar, bukan syirik kecil. Kalau Nabi maksudkan ini riyanya orang beriman. Lah bagaimana bentuknya? Riyanya orang munafik itu tujuan di awalnya memang sudah bukan karena Allah. Memang mengharap perhatian manusia. Seperti makanya orang munafik sholat di zaman Nabi SAW. Mereka sholat karena mau tidak mau sholat. Karena kalau tidak sholat diperangi Nabi SAW. Karena batasan mereka yang dianggap oleh Nabi SAW sebagai batokan barometer itu adalah sholat. Kalau mereka tidak sholat, sudah selesai. Mereka akan diperangi oleh Nabi SAW dan tidak dianggap keislamannya oleh Nabi SAW. Maka tidak mau mereka sholat. Maka yang paling berat bagi mereka sholat 2 waktu, subuh sama isya. Karena tidak ada penerangan zaman itu. Orang tak kenal dia. Hadir pun dia tidak orang kenal. Karena hadir pun dia sebenarnya tidak masalah. Gitu. Nah, makanya mereka sangat berat untuk hadir karena memang tujuan mereka hadir semata-mata manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya dengan orang mukmin, riyanya orang beriman, di awal niatnya ikhlas, kemudian di tengah jalan dia yaitu masuk riya. Nah, tadi kalau kita contohkan kajian misalkan di awal tujuan dari rumah datang ke sini, tujuannya hadir betul-betul lillah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Cuma di perjalanan timbul. Ini sekedar contoh saja, misalkan di sini kan ada sedikit, misalkan ada anak bujang lah, contoh anak bujang misalkan gitu kan. Ini ada yang kalau anak bujang jangan simunda. Ini sekedar contoh saja misalkan. Nah, dia datang dong, saya ikhlas dah bagian depan, sab depan gitu kan. Pas tengah jalan perjalanan kajian tertoleh keadaan ada pula calon betul. Wow. Calon mertua ada gitu kan. Nah, mulai agak sedikit diperbaiki sedikit cara supaya ada timbul perasaan mengharapkan perhatian calon mertuanya. Akhirnya rusak niatnya. Baik. Nah, ini riya orang beriman masih. Terus bagaimana dengan amal tunggu sampai selesai kajian? Apakah riya ini masih bertahan atau dia mampu menepis mengembalikan keikhlasan dia? Kalau riya ini masih bertahan sampai akhir, maka habis pahalanya dia, kemudian dia pun berdosa. Jadi riya ini kita bukan hanya pahalanya hapus, tapi juga dosanya sangat besar.
Karena riya ini adalah syirik, dan sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar dari seluruh dosa besar. Kita tahu riba itu bagaimana besarnya, ya kan, dosanya. Lebih riba yang paling ringan saja lebih seperti berzinah 70 orang, atau dalam hadis lebih besar dari berzina kepada orang tuanya. Riba yang paling ringan, bagaimana riba yang paling besar? Nah, dosa syirik, sekecil-kecil dosa syirik lebih besar dari riba yang paling besar sekalipun. Di antara riya ini sedikit saja, nah, mainnya di hati saja, secuil saja, tak nampak. Ini yang bahayanya. Kenapa Nabi SAW khawatir? Dia tak nampak. Beda sama zina, orang tak benar itu nampak. Nah, makanya orang jarang berani. Kemudian orang membuka aurat, nampak, dia bisa malu. Nah, tapi ini orang berada di dalam masjid, di tempat yang mulia, melakukan amal yang paling mulia, tapi yaitu dia sedang yaitu mendapatkan dosa yang paling besar. Alhamdulillah. Nah, jadi besar dosanya. Tempatnya mulia, duduk tempat mulia, melakukan tempat yang dimuliakan, tapi yaitu dosanya mendapatkan dosa yang paling hina. Maka hal ini, kata bab ini anak sering ingatkan kalau para santri, jangan sampai kita berada di tempat yang mulia tapi mendapatkan dosa yang paling hina. Sama juga kita berada di tempat yang mulia sekarang di masjid, tapi kita yaitu terjangkit di salah satu penyakit kesyirikan ini, takah wujudnya, takah riyaknya, takah sum'ahnya, maka kita mendapatkan dosa yang sangat hina. Jangan pula putus asa, itu tak mau lah datang kajian, nanti takut riak. Ini gangguan syaitan. Karena saya pernah dengarkan langsung dari orang, sebenarnya saya tuh pengen sholat di masjid, tapi saya udahlah di rumah ya, karena saya tidak mau dikata orang riak. Ini juga yaitu riak itu sendiri. Nah, dan saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Ustaz, bagaimana seseorang yaitu dia meninggalkan sholat sunnah karena khawatir dibilang riak. Gitu. Bisa sholat di masjid, dia khawatir dibilang riak, makanya udah tidak sholat dia. Gitu. Nah, maka para ulama menjelaskan ini hakikat daripada riak. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Karena apa? Riak itu yaitu seseorang melakukan sesuatu karena tujuannya manusia dan meninggalkan sesuatu karena tujuannya manusia. Sama-sama riak. Maka orang meninggalkan sholat karena manusia, karena takut dibilang riak, itu hakikat riak. Karena dia meninggalkan ibadah karena manusia. Jadi riak masuk, dia beribadah karena manusia, perhatian, dan dia meninggalkan ibadah karena takut dibilang riak pun riak juga. Yaitu apa yang kita lakukan, kata para ulama, sholat ikhlaskan niat. Nah, lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yes, azan dulu seperti biasa. Nah, setelah itu lanjut sedikit. Syirikan, menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, baik. Masih ada beberapa hadis lagi. Insyaallah kita lanjutkan hadisnya pertemuan berikutnya insyaallah taala. Di sini juga ada tentang tingkatannya atau macam-macam, yaitu rasa takut dan juga yaitu penjelasan tentang rukun daripada ibadah, yang salah satu juga adalah rasa takut. Tapi mungkin insyaallah kita lanjutkan penjelasan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, karena menanggung. Selanjutnya mungkin kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, lebih kurang masih ada beberapa menit sebelum Isya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taib. Taib. Tentang ayat tadi yaitu surah An-Nisa ayat ke-48 dan 114 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan 116 tidak akan mengampunkan dosa bagi orang yang melakukan kesyirikan dan mengampunkan dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, pertanyaannya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ini? Yang masuk bagian orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selain melakukan dosa syirik ini? Memang wallahu a'lam kita belum dapatkan ada keterangan kriteria khusus siapa saja yaitu orangnya, meskipun Nabi SAW dan juga beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang yaitu gambaran secara umum saja, secara umum. Tapi spesifik bahwa ini orangnya itu memang wallahu a'lam belum kita dapatkan. Tapi secara umum yaitu ada, yaitu diantaranya adalah orang-orang istiqomah. Nah, orang yang istiqomah diantara balasannya adalah surga. Nah, orang yang istiqomah kata para ulama bukan dia tak pernah melakukan dosa, bukan. Orang yang istiqomah ini adalah orang yang lebih banyak berada di atas kebaikan. Meskipun ada ketergelincirannya, tapi itu sedikit dan terus lagi kembali melakukan kebaikan. Nah, kembali kalau orang yang dimaksud tidak istiqomah itu dia terus menerus di dalam dia ketika melakukan dia ada satu dosa dan itu terus menerus dalam dosa ini tidak dia taubatkan atau senantiasa ada berani tidak dikatakan yaitu orang yang istiqomah atau dia tidak berada di atas hidayah sama sekali. Nah, ada pun orang yang kata para ulama dia yaitu melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, suatu ketika terjerumus. Dan itu pasti siapapun dia, maukah dia penuntut ilmu, ustadz, kiai, ulama sekalipun pasti pernah terjerumus ke salah satu jenis dosa yang ada. Cuman bedanya kalau orang istiqomah itu melakukan dosa kembali cepat. Nah, sebagaimana menjelaskan di dalam surat Ali Imran, yang orang yang dia itu wa idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfaru. Jadi orang yang dia itu apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji, dia ingat kepada Allah dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampunkan dosa. Nah, orang seperti ini apa balasannya kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri tahtihal anhar. Ulaika jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yaitu balasannya mereka mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya yaitu sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, yaitu di antara gambaran pertama yaitu orang yang lima yasya di antaranya adalah mereka yang istiqomah di atas yaitu ketaatan. Nah, kemudian yang dia senantiasa yaitu melakukan berada di atas ketaatan selama sebenarnya ini masuk juga ke dalam yaitu istiqomah. Nah, ini istiqomah ini masuk ke dalam yaitu beberapa bab-bab atau hadis-hadis yang disebutkan Nabi SAW kriteria khusus orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di antaranya adalah orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang 7 golongan itu. Nah, dia yang kemudian yang menjaga masa mudanya dia di atas ketaatan. Nah, ini yang kita yang sudah masuk ke kepala 4 sudah habis masa pemudanya. Nah, yang ketujuh masih ada poin ini, tetapi poin yang lain masih ada. Poin ini sudah habis. Poin ini dia hanya masuk pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Jadi selama usia muda dia dominan di atas ketaatan, bukan ketaatan terus tak pernah melakukan dosa, bukan. Nah,
Artinya dia dominannya berada di atas ketaatan. Nah, gitu. Nah, selama usia mudanya. Kapan ini? Usia belasan, usia dia balik, ketika dia balik, kita lihat diberi kurang 15 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan dia usianya balik ketika dia sudah haid. Nah, ketika dia sudah masuk ini sampai umur yaitu 39 tahun 90, jadi 1 kurang 1 hari. 40 tahun kurang sehari. Nah, maka yaitu dia masuk kategori masih pemuda. Masuk umur 40 tahun, maka yaitu sudah habis masa mudanya, bukan lagi dia pemuda. Jadi masuk seorang yang masuk kategori orang tua. Ini juga faedah ya sekalian. Dalam Islam itu masa kita ini hanya ada 2. 3. Pertama, bayi, balita sampai ke kanak-kanak, itu semua masuk kategori sobi, yaitu anak-anak. Sampai anak-anak bayi sebelum usia balik. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk usia balik sampai umur yaitu 39 tahun 59 hari ya. Nah, karena 360 kalau hitungan hari ini 360 hari jadi 1 tahun. Nah, jadi 39 tahun lebih. Maka ini masuk fase kedua yaitu namanya pemuda. Kemudian baru setelah umur 40 ke atas fase ketiga orang tua. Ini saja yaitu dalam Islam penjelasan tingkatan kita dalam manusia namanya. Pertama anak-anak, kemudian pemuda atau syabab, yang ketiga yaitu orang tua. Nah, kita di Indonesia atau keumumannya itu dunia sekarang ditambah menjadi 4. Apa? Masa remaja. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Masa remaja itu tidak ada dalam Islam. Dan ini kalau kita lihat teliti bisa jadi ada propaganda yang memang dijadikan untuk merusak Islam itu sendiri, merusak anak-anak muda Islam itu sendiri. Kenapa? Karena masa remaja ini di image-nya atau ditanamkan perasaan yang ada di dalam diri mereka. Mereka siap. Ini satu poin. Siap yaitu pacaran, tidak siap nikah karena masih remaja. Siap berpacaran tapi tidak siap nikah. Inilah kerusakan besar dalam umat Islam saat ini. Pemuda dan pemudi Islam yang kerusakannya ini, maka tersebarnya perzinahan di antara sebab ini. Sudah berani pacaran tapi tak siap menikah karena dia masih remaja, belum masuk kepada usia yang layak. Nah, ditambah lagi kita Indonesia ya qadarullah ma syaa fa'al, udah ada aturan di bawah 17 tahun masih belum boleh yaitu menikah. Nah, ada wacana 21 tahun makin hancur lah anak muda kita Islam. Nah, bagaimana tidak hancur? Pacaran sudah siap, menikah belum siap. Nah, perbuatan pernikahan sudah dihabiskan di masa pacaran semuanya. Nah, ketika menikah yang belum berperang ya yang kurang. Nah, karena masa pacaran masih ditahan-tahan, berkelahi, berperangnya masih jaga-jaga. Baik. Nah, ini dalam Islam. Jadi mental kaum muslimin hari ini itu banyak yang merasa belum siap. Untuk apa? Belum siap sholat, belum siap jadi orang baik, belum siap melakukan, belum siap untuk berada di masjid karena dia masih merasa remaja. Nah, makanya ada solusi pula, ada namanya disebut remaja masjid supaya menarik anak-anak remaja tadi ini ke masjid. Tapi sudah image di luar sudah rusak di luar. Dia merasa yaitu anak yang belum siap untuk ke masjid, dia belum siap. Jadi untuk belajar ini belum siap, duduk logikanya belum siap nantilah. Nanti kalau sudah masuk usia dewasa barulah kita akan berubah. Tapi sudah rusak duluan, bahan susah sudah kena syubhat yang banyak.
hatinya sudah hitam legam, susah mau kembali lagi. Nah, susah dia mau kembali lagi. Maka di antara propaganda yang dibuat oleh di antara dulu waktu runtuhnya Konstantinopel itu di antara sebabnya dilihat pemudanya. Cara satunya dilihatnya ini, dilihat yaitu intelijennya, melihat anak-anak pemuda, ditengok aktivitas pemuda sekarang seperti apa. Nah, ketika sudah terjerumus kepada dunia pacaran, maka dia pun menunjukkan pemuda Islam ketika itu sudah tidak ada harapan lagi. Maka diantaranya kita pakai sedikit saja, ketika mau menyerang itu intelijennya melihat ada anak muda menangis, kemudian diselidiki apa sebab dia menangis. Ternyata dia kalah lomba panah sama yaitu kawannya satu panah bisa menembus nancap 2 burung, sedangkan dia mampu hanya 1 burung, 1 anak panah. Maka dia merasa kalah, maka dia merasa sedih. Dalam lomba yaitu olahraga yang memang dia disunahkan, maka dia merasa belum mantap diri dia, kalah dia, maka dia sedih. Maka dia mengatakan, yaitu kirim ke surat, bos, jangan dulu sekarang kita menyerang kaum muslimin, pemuda-pemuda mereka masih kuat. Kemudian berjalan lihat lagi ada, diteliti lagi, di antara yang telitinya hanya ini yang menjadi objek penelitian utama dia di sini. Di poin ini dilihat yaitu ada pemuda lagi menangis. Kemudian diselidiki apa sebab dia menangis. Ternyata menangis diputuskan pacarnya. Kata dia, inilah saatnya kita serang. Maka pemuda mereka sudah hancur. Nah, benar-benar yaitu ketika itu diserang dan gugurlah yaitu negara Islam Konstantinopel. Nah, yang kita jelas yang nggak pernah kalau kita banyak baca sejarahnya bagaimana menaklukkan hal tersebut. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Nah, yaitu pemuda dan pemudi kita dicekoki, dikasih tayangan film-film, semuanya mengarah kepada sana. Apapun judul filmnya pasti pacaran itu ada di dalamnya. Hampir tidak satu pun sejarah perang pun, dalam perang pun ada pasti pemuda-pemudinya yang dijadikan di situ, ada jadi ikonnya di situ, pasti ada. Apapun judul filmnya, sejarah dia ada di situ. Nah, diselipkan bahkan dalam sejarah Islam yang bukan versi kita ada di situ. Nah, maka ini karena mereka tahu di sini letak kelemahan yaitu kaum muslimin. Maka kata remaja inilah yang ada masa ini yang dirusak. Ketika sudah remaja dia sudah rusak, maka di masa tuanya dia sudah tidak bisa diharapkan lagi, yaitu keislamannya. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita beserta keluarga dari fitnah-fitnah musuh-musuh Islam. Semoga Allah jadikan kita istiqomah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.